كل نعم الله صلاة وسلاما على رسول الله حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwati din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari secara ringkas praktek daripada sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertemuan berikutnya baru kita bahas detail-detail mengenai tata cara pelaksanaan salat mulai dari A sampai Z insyaallah melalui kitab Al-Wajiz ini. Tapi untuk saat ini kita akan lebih fokus kepada prakteknya. Ya, untuk itu anak ingin sekitar berapa ya? 5 orang ke depan. 1 imam, 4 makmum. Kita akan mulai dari ini enggak apa-apa pegang ya. Nah, kita akan mulai dari cara memulai soft. Ya, tafadhol coba di sini. Di sini apa di sana? Di sini ya. Nah, di sini coba ya, silakan maju. Berapa orang, Pak? Yang anak-anak muda, yang masih muda dan merasa muda, foto. Biar kita mulai. Foto benar. 1 imam. Ya, jadi kita mulai dari antum sini. Hadap sana kiblatnya. Ya. Ya. Berapa orang lagi? 3 lagi. Foto. Iya, enggak apa. Ini dapat pahala ini insyaallah. Ya, bertiga. Tambah 1 lagi. Baik, foto. Ini yang maju ke depan dokter-dokter semua nih. Masyaallah. Baik, kita mulai. Pertama kan disebutkan di dalam sebuah hadis, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah wa fi riwayatin min iqamatis shalah. Luruskanlah saf karena meluruskan saf itu bagian dari kesempurnaan salat. Ya. Dan ada yang sering disampaikan imam tuh kan? Apa kata imam biasanya? Sawwu sufufakum atau istawwu. Artinya apa istawwu? Luruskanlah. Hadu bainal manaqib wal aqdam. Sejajarkan antara manaqib lutut dan kaki kalian, bahu dan kaki kalian. Baik. Untuk meluruskan shaf jamaah sekalian, ada 2 setidaknya, tentu banyak khilaf di sana. Ada pendapat yang mengatakan kaki kita itu bersentuhan langsung bersama orang yang di samping kita. Ya, bahu dan kaki ini langsung bersentuhan. Ini kakinya bersentuhan. Ini pendapat yang pertama. Ada lagi? Hah? Hadap sana? Ya, kelihatan itu. Baik, ini untuk saf dulu ya, untuk saf. Ya, seperti ini. Ada yang berpendapat tidak mesti kandas kakinya, tidak mesti bersentuhan. Yang penting ini lurus. Coba agak renggang sedikit. Ya, renggang segini. Ada juga yang berpendapat demikian, tidak mesti kandas begini, tapi yang terpenting ini lurus bahunya. Ya. Makanya Umar itu ketika meluruskan shaf, dia tarik pedang dia gini kan. Ya, yang ini kan, yang hamil sekian bulan. Termasuk ini. Baik. Jadi supaya lurus. Ya kalau setengah jengkal masih dimaafkan lah, kan? Nah, jadi ini yang penting bahunya dan kaki itu sejajar. Ada yang berpendapat tidak mesti kandas. Ya, tidak mesti apa seperti ini, saudara. Yang penting hazu, sejajarkan bahu kalian dan tumit kalian. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang sudah kita rapatkan shaf, dia geser lagi, jangan lagi antum gini terus, nggak siap nanti sholatnya. Ya udah, kalau memang dia tidak mau kandas seperti ini, udah yang penting sejajar. Sejajar kaki, tumit dan bahu. Baik. Coba yang 3 agak maju. Antum terakhir misalnya. Antum datang dulu kan.
Jadi misal nih, di sini imamnya coba. Ini kita umpamakan safnya sudah penuh di saf pertama. Yang saf pertama sudah penuh, datang Ustadz Hudzaifah, saf kedua. Di mana posisi beliau? Posisi beliau sebaiknya sejajar dengan imam di tengah seperti ini. Coba agak maju lagi. Oke, ya, antum datang, posisinya seperti ini. Baik, seperti ini. Dengan catatan ini sudah penuh ya Pak. Dan ada lagi yang berpendapat dimulai dari sebelah kanan. Tetapi itu pendapat sebagian atau minoritas para ulama. Artinya dari mana kita memulai shaf? Pendapat yang paling kuat dari tepat di belakang imam. Baik. Baru kalau mau seperti itu ke kanan dulu boleh, baru ke kiri. Tapi kalau Mas Hudzaifah datang, beliau di mana posisinya? Pas di belakang imam. Baik dong? Seperti itu. Ini kalau dia menganggap bakalan ada lagi jamaah berikutnya yang datang. Karena kan ada hadis yang mengatakan dilarang kita sholat sendirian di belakang shaf. Kalau memang kita anggap nggak ada lagi yang datang, walaupun larangannya itu bukan menandakan sholat tidak sah, tapi makruh shafnya kalau kita menyengaja sendiri. Itu yang kalau menyengaja. Oke, seperti ini. Karena kalau misalnya nih dimulai dari yang kanan, berarti nanti coba bayangkan kalau seperti ini imamnya mulai dari yang kanan, kan jauh banget itu. Penuh, baru mulai dari yang kanan, maka afdolnya adalah mulai dari yang belakang imam. Ini pendapat yang paling kuat. Baru setelah itu mau kanan di sini 5. Baik, di situ nggak ada kiri atau satu orang saja, nggak apa-apa, nggak mesti harus seimbang. Karena saf yang kanan lebih afdol. Paham di sini ya Pak? Atau misalnya nih, beliau sebagai imam, beliau masih kita katakanlah sholat sunnah. Ana datang sebagai posisi masbuk misalnya kan. Ana mau menjadikan Mas Arman sebagai imam. Bagaimana caranya? Ada dua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam fatwa beliau. Yang pertama diantaranya boleh kita tepuk. Ini yang sering kita dengar kan, kita lihat boleh ditepuk. Berarti dia paham dia dijadikan sebagai imam. Yang terpenting imam jangan ngomong. Kalau dia ngomong batal sholat. Kalian ada tepuk? Mas Arman apa kan? Atau siap gitu kan? Batal sholatnya. Karena dalam hadis yang sahih dikatakan inna hadhis shalah la tasluhu fihi syai'un min kalamin nas. Salat ini tidak sah kalau dicampur dengan ucapan-ucapan manusia yang bukan bagian dari salat, walaupun itu bahasa Arab. Sehingga kalau ada orang yang bersin, dia bilang alhamdulillah, antum bilang yarhamukallah, batal salat itu walaupun itu bahasa Arab. Karena bahasa itu bukan bagian dari rangkaian salat. Jadi yang pertama caranya tepuk, baru kita mundur. Berarti dia jadi imam. Atau kalau kita sendiri, berarti kita merapat aja, nggak usah tepuk. Langsung rapat sebelah kanan imam. Berarti dia paham, dia dijadikan sebagai imam sekalipun beliau sedang sholat sunnah, jaharkan bacaannya. Kalau itu sholat jahriyah. Atau posisi yang kedua, antum sudah di sini. Udah sholat berjamaah sejajar, ya kan? Terus ana datang untuk makmum yang kedua. Bagaimana caranya? Pertama tadi ditepuk boleh, baru ana mundur. Berarti ini masa apa namanya tadi? Mas Nurdin harus mundur juga. Mundur guys. Mundur, ya kan? Ini lain ditawilnya nih. Atau yang kedua di sini, baik. Kadang kan orang nggak ngerti Pak, dia langsung jadi baris 3 jadinya. Gimana nih kalau seperti ini? Imamnya yang maju. Kalau nggak di depannya ada tembok gimana, ya kan? Atau cara yang kedua tadi untuk menegur imam atau makmum,
Anda nggak perlu nepuk, Anda sholat aja. Allahu Akbar, mundur. Nah, jadi beliau pun ikut mundur, sejajar. Jadi nggak perlu menepuk. Cuman kita takbir agak keras. Atau misalnya kami sekaligus datang berdua sama Mas Nurdin, misalnya ada di sini kan, Anda bilang, enggak ini enggak nepuk ini, ya Mas kalian. Kita langsung takbir aja. Agak kuat, Allahu Akbar. Nah, dah, berarti kami jadi makmum. Ya? Udah paham sampai di sini ya? Itu dua caranya. Boleh kita tepuk, boleh juga kita bertakbir agak keras kemudian kita mundur. Berarti dia paham, dia dijadikan sebagai imam. Walaupun yang lebih afdal, kita tidak menjadikan orang masbuk sebagai imam. Baiknya kita buat jamaah baru. Selesai nih, sholat imam kan, jamaah pertama, rombongan pertama. Ada tuh kan yang masbuk-masbuk kan. Nah, sebaiknya bagaimana? Kita sholat buat jamaah baru aja. Jangan kita jadikan dia sebagai masbuk. Ini tadi kasusnya. Kita datang berdua atau sendirian, ada orang yang sholat, atau Anda datang sendirian, nggak ada dapat jamaah, udah ada orang yang sholat sunnah kita jadikan sebagai imam. Itu untuk mengenai shaf. Atau kemungkinan yang kedua, Mas Huzaifah tadi kan kemungkinan besar nggak ada lagi orang yang datang, dialah sendirian di shaf kedua. Nah boleh dia tempuh dengan cara yang satu atau dua tadi. Beliau tepuk satu orang di tengah atau di sebelah kanan, lalu beliau mundur. Nah, Mas Udin juga mundur, supaya beliau ini tidak sendirian di saf kedua. Karena catatannya tadi saf pertama sudah penuh. Ya, juga dalam hadis Nabi katakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Hendaknya kalian luruskan saf kalian atau Allah jadikan hati kalian berpecah belah. Kalau nggak lurus saf kita, kalau nggak rapat, kita ini geram sama orang samping ini. Ini kok nggak mau geser gitu. Nggak fokus kita, nggak khusyuk jadinya. Gitu. Baik, ini yang pertama jamaah sekalian mengenai shaf. Lalu di dalam sholat, hal yang paling urgen itu adalah niat. Dan niat itu adalah ibadah hati. Ya, niat adalah ibadah hati. Jadi untuk sholat kita cukup meniatkan sholat kita itu di dalam hati. Kita mau sholat apa? Walaupun sebagian ulama yang bermadhab Syafi'i, mereka berpendapat ada pelapasan niat, ya, ada pelapasan niat. Tetapi wallahu a'lam, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat niat itu adalah ibadah hati wa mahalluha al-qalbu. Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi juga. Jadi tidak perlu kita bilang nawaitu atau usolli, gitu ya. Ini yang paling kuat pendapatnya. Namun demikian, walaupun ada orang yang mengambil pendapat Imam Syafi'i, dia mengucapkan usolli, tetap mereka berpendapat itu jangan dijaharkan, tetap dalam hati. Ya, yang terpenting adalah kita pahami, kita tahu ini kita sedang sholat apa. Ya, itu. Kemudian takbiratul ihram. Ya. Ahrama yuhrimu artinya haram. Ya, artinya setelah takbiratul ihram kita sudah fokus untuk sholat, haram kita melakukan amalan-amalan yang di luar sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, adalah Nabi SAW bertakbir mengangkat telapak tangannya itu sejajar dengan bahunya atau telinganya. Jadi seperti ini. Misalnya kan, Allahu Akbar. Allahu Akbar sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Adapun yang menyebutkan harus telapaknya ini menghadap kiblat lurus, ya, ini kesahihan hadisnya diperselisihkan. Haruskah demikian? Sebagian ulama seperti Imam Ahmad menyebutkan hadisnya itu dhaif. Walaupun Syekh Al-Albani mensahihkan hadis itu, namun kita harus tahu di sana ada khilaf. Tidak harus, kan sebagian orang mengharuskan ya. Ini diluruskan menghadap kiblat. Walaupun kalau mau ngambil pendapat ini tidak apa-apa. Tapi ya yang penting tangan kita ini sejajar bahu atau telinga.
Allahu Akbar. Ya. Dan mengenai genggaman ini jamaah sekalian ada dua. Pertama ini seperti ini, ya, telapak ini dengan telapak. Atau yang kedua pergelangan tangan. Oh, iya. Jadi pertama ini ya, telapak kanan di atas yang kiri. Atau yang kedua kita pegang pergelangan tangan kita. Nah, di mana yang dikatakan itu ada riwayat yang mengatakan alas sadr, di dada atau di atas dada, itu juga hadisnya diperselisihkan kesahihannya. Ya, jadi tidak mesti harus terlalu begini. Ada kan orang yang begini, gitu ya, bahunya naik, ini juga tidak perlu. Ya, jadi boleh seperti ini. Jadi tidak ada secara jelas menyebutkan harus terlalu tinggi seperti kan kita dapati kadang ada yang terlalu tinggi begini, ya. Dan bukaan kaki kita ini sejajar dengan bahu kita sebaiknya. Artinya jangan terlalu terbuka juga begini. Wah ini kan terlalu berlebihan. Nah, ini sampai naik dadanya begini, ini juga tidak sepatutnya. Jadi sewajarnya saja Allahu Akbar. Ini kalau yang pegang pergelangan tangan. Atau kalau yang sini jamaah sekalian Allahu Akbar. Nah, ya. Nah, juga ada yang ijtihadnya katanya sebelah kanan. Ini kan. Katanya ada sahabat yang ketika sholat ditembak sebelah kanan, kiri jadi gini sholatnya. Ini riwayatnya juga tidak benar. Ya, yang begini. Ada yang di bawah pusat, di bawah udelnya juga. Begini kan? Ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib, cuman para ulama mengatakan ini riwayatnya dhaif. Jadi di sekitar ulu hati namanya. Tidak juga terlalu berlebihan. Ada yang begini juga. Ya. Baik, silakan dimulai. Antum buat softnya ya berdua. Allahu Akbar. Dengan catatan sebentar, kaki sebaiknya lebih lurus. Ya, jangan berseret begini. Sebaiknya seperti ini. Nah, baik. Nah, ya. Jadi ini kita apa kan? Kita katakanlah merapatkan soft kakinya apa ya? Kandas gitu ya. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Allahu Akbar. Nah, ya, jadi seperti ini. Ini tidak boleh terlalu naik. Jangan naik, bahu kita nggak usah naik, gitu ya. Baik. Setelah ini jamaah sekalian, apa yang kita lakukan? Kita membaca doa iftitah. Ya, doa iftitah yang paling masyhur apa? Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Dan mengenai takbiratul ihram, mana yang duluan? Apakah Allahu Akbarnya baru bertakbir atau bertakbir dulu baru Allahu Akbar atau bersamaan? Nah, di sini yang mana saja diperbolehkan. Boleh antum misalnya Allahu Akbar udah selesai barnya baru begini. Ya, atau bersamaan nih. Allahu Akbar bersamaan. Atau sedekapnya duluan. Allahu Akbar. Ya, bisa dilihat kan? Jadi yang ini mana saja itu diperbolehkan. Ya. Dan perhatikan jamaah sekalian, ketika kita bertakbir, kita tidak perlu menghayalkan apapun kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Udah fokus saja dengan kalimat Allahu Akbar. Karena ada orang yang model takbirnya bisa batal. Allah, dibayangkan wajah gurunya. Baru cara bersedekapnya pun agak lain tuh.
Ada yang begitu. Ya? Berputar-putar. Macam-macam. Ya? Iya, ada. Allah. Ya. Jadi ketika misalnya dia bayang Allah, nggak dapat nih wajah gurunya, udah kena edit mungkin kan? Astagfirullah. Allah, astagfirullah. Ini nggak ada alasan seperti itu. Salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi salat kita, sembahan kita, sembelihan kita, afwan, hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dulu sudah. Baik. Jadi itu dia. Baik, kemana pandangan kita? Ke tempat sujud. Ya. Imam membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh sekali, boleh 3 kali diulang sampai wa asila saja. Loh gimana Ustaz? Ini wajah tu wajhiyah. Iya, itu doa iftitah. Tetapi doa iftitah versi yang kedua. Karena doa iftitah itu ada belasan. Jadi kalau mau baca Allahu akbar kabira sampai bukratan wa asila saja. Jangan lagi sambung ini wajahku. Kalau antum mau baca ini wajahku, baru wajah wajhiyah lilladzi dari wajah ke dimulai. Jangan digabung. Ya, walaupun ini dulu yang kita pelajari kan di kitab sifat sholat Nabi warna ungu ya. Tidak salah sebenarnya, cuman jangan digabung. Itu satu versi, itu versi yang lain. Ada lagi doa kita, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dan ini yang paling sering Nabi baca ketika sholat wajib. Ya. Ya, itu. Tetapi yang mana saja boleh. Ini dalam fikih istilahnya khilaf tanawwu', perbedaan yang menunjukkan keanekaragaman. Sama seperti bacaan sujud, kita bisa baca subhana rabbiyal a'la, kita bisa baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kita bisa baca subuhun quddus 3 kali, bisa. Jadi yang penting ini boleh, ini boleh, ini boleh. Jangan digabung. Baik. Ya, silakan. Mas Arman baca doa apa iftitahnya? Allahumma ba'id atau apa biasa yang biasa? Allahu akbar kabira. Silakan baca. Dikeraskan aja semuanya. Iya, sampai situ. Boleh sekali, boleh 3 kali diulang-ulang. Ya. Setelah itu apa? Baca a'udzubillah. Baru baca Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i bahkan berpendapat ta'awuz itu setiap rakaat diulangi. Walaupun memang awal baca Quran saja. Kenapa ketika baca Allahu akbar kabira enggak ta'awuz? Karena itu bukan ayat Al-Quran, jemaah sekalian. Ya, karena kan kita disuruh baca ta'awuz ketika baca ayat Al-Quran. Al-Fatihah kan ayat Al-Quran. Jadi antum baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai selesai Al-Fatihah. Tapi ta'awuznya, bismillahnya disirkan saja. Ya, silakan Mas. Antum baca dari ta'awuz pelan, baru alhamdulillahnya keras. A'udzubillahi. Dari a'udzu. Iya. Iya, Al-Fatihah baca. Betul. Alhamdulillah lebih keras. Coba. Seperti sholat biasa, contoh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, sampai sini dulu. Perhatiin jamaah sekalian, bagi ulama yang berpendapat makmum wajib baca Fatihah di setiap rakaat, dia silahkan pilih di momen mana dia baca Fatihah. Ya, ini bagi yang berpendapat Fatihah itu dibaca setiap rakaat bagi makmum. Silahkan, karena ini masalah fikih, masalah yang luas. Kita tidak bisa memaksakan satu pendapat. Ya, bagi yang berpendapat Fatihah itu hanya dibaca ketika rakaat sirriyah, ini lebih mudah. Kalau rakaat jahriyah, kita katakanlah ini sholat subuh, berarti kan jahriyah dua-dua. Berarti imam, makmum boleh nggak baca Fatihah? Karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Bagi yang berpendapat demikian, ya, kalau pendapat dia lebih condong kepada pendapat makmum pun harus baca Fatihah, silahkan dia membacanya. Di mana? Boleh ketika imam baca Fatihah, tapi afdolnya ketika imam baca surat. Nah, ketika momen waladdallin, kita sebagai makmum nggak ada bacaan apa-apa. Ya, kenapa? Karena sebagian orang membaca ketika makmum baca, imam baca waladdallin, dia bilang Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ketika diaminkan, oh dosanya terampuni gitu kan. Baik memang, tapi nggak ada contohnya, nggak ada hadisnya. Ya, Rabbighfirli wali walidayya. Ampunilah aku ya Allah, ampunilah ibuku, orang tuaku. Amin, kata orang banyak kan. Jadi tidak ada bacaan khusus. Begitu juga ketika imam mengambil posisi untuk takbiratul ihram. Apa yang dia baca? Hanya fokus Allahu Akbar. Karena sebagian masjid di tempat kita imamnya baca bacaan lain. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, insyaallah waswasil khair. Pernah dengar enggak begitu? Ya, bagus memang ini baca ayat Quran. Lakin aina dalil? Mana dalilnya harus baca qul a'udzu birabbin nas? Enggak ada. Oh iya, supaya hilang dari was-was, gangguan-gangguan. Iya, tapi enggak ada dalilnya. Enggak ada perintahnya dari Nabi. Idza shallaita salatal maktubah fakabbir. Kalau kamu mau salat wajib, awali dengan takbir. Khalas. Takbir, Allahu Akbar. Enggak perlu diawali dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Qul a'udzu birabbin nas. Apa? Wadduha wal laili idza saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Siap salatnya. Coba. Jadi enggak ada bacaan apa-apa ya. Enggak ada bacaan apa-apa setelah itu. Nah. Ya, taib. Oke, baca surah, selesailah kita anggap baca surah, kemudian ruku'. Agak mundur sedikit biar imamnya bisa. Ya, antum mundur sedikit, Mas Anwar. Ya, coba baca idza aja saja ayatnya. Idza aja. Ya, bismillahnya pelan aja. Langsung idza aja. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. Baik, ruku ini namanya takbir intikal, perpindahan. Ya, ruku itu perhatikan, ini udah bagus nih, lurus. Ya, pandangan kita ke tempat sujud, bukan jempol kaki. Ya, tempat sujud. Ini tempat sujud kita. Silakan antum rukuk biar anda cek. Makanya kata Rasulullah, ini jangan terlalu, ya. Nah, ini lurus, dan kalau memang benar-benar ini di pahanya ini ketarik dia nih. Ya. Seperti ini, dan tangan kita jangan dirapatkan ya jamaah sekalian. Gini, di lutut. Di lutut dan terbuka. 6. Ya.
Jadi kan dalam hadis dikatakan kalau ini diletakkan di sini gelas wadah itu nggak tumpah dia. Ya, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Baik. Nah, posisi tangan ketika kita i'tidal ya. Ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan ketika bangkit sami Allahu liman hamidah seperti ini, bersedekap kembali. Ini ijtihad dari para ulama. Karena dikatakan posisi tangan ketika i'tidal sebagaimana awal posisi sholat. Sebagian berpendapat awal posisi sholat kan seperti ini. Ini awal posisi sholat. Makanya i'tidalnya begini. Sami Allahu liman hamidah. Sebagian lagi berpendapat awal posisi sholat itu adalah sedekap. Maka sami Allahu liman hamidah. Jadi ini keduanya boleh. Ya. Baik, kemudian sujud. Fadhal. Allahu Akbar, langsung sujud, Imam. Baik, antum sujud. Nah, mana duluan? Ini juga harus kita perhatikan. Kalau ya, sebentar ya. Untuk sujud kakinya harus lurus. Lurus ya, rapat. Ini rapat. Nah, rapat dan ini juga rapat tangannya. Tangannya rapat. Kurang berdiri, antum. Baik. Ya. Bangkit duduk. Allahu Akbar. Nah. Jadi ini kemudian jamaah sekalian, ketika kita mau bangkit, mau ke sujud itu, boleh tangan, boleh lutut. Yang penting dia tidak menderum sebagaimana menderumnya onta. Kalau lutut duluan biasanya nggak menderum. Jadi Allahu Akbar, ini lutut duluan. Dan ini jarak tangan kita dan ini lutut kita sekitar 1 hasta. 1 hasta ini. Seperti ini. Ya, ini dirapatkan. Tidak boleh juga terlalu dekat begini. Ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Atau tadi kan kita contohkan lutut pertama. Atau tangan yang duluan. Ini yang nggak boleh terlalu dibanting dia jatuhnya. Ya. Allahu Akbar. Nah. Ya, seperti itu. Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Ya, sujud lagi silakan. Allahu Akbar. Ya, bangkit. Allahu Akbar. Ya, silakan naik. Nah, dah mungkin cukup dulu sampai di sini. Setelah itu Anda penjelasan. Fadhal. Silakan duduk. Nah, jadi ini tentunya belum selesai sepenuhnya, tapi secara keseluruhan begitulah gerakannya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahiyat, misalnya nih bangkit dari tahiyat awal di sholat isya, ya, takbir intiqal itu kita gunakan. Ana rakaat kedua sholat isya, berarti kan baca tahiyat seperti ini kan baca tahiyat nih. Bangkit mau rakaat ketiga, ana takbir intiqal. Allahu Akbar. Bangkitnya boleh begini, boleh seperti ini. Tapi yang paling sering Nabi tangannya seperti ini. Ya. Walaupun yang seperti ini tidak apa-apa. Allahu Akbar. Ini maksudnya. Pakai ini. Bangkit dari rakaat kedua. Salat isya, zuhur, asar. Tapi kalau rakaat pertama dan ketiga nggak perlu begini. Ya. Nah, ini namanya takbir intiqal perpindahan. Ya, jadi kita seperti ini. Allahu Akbar. Mau ruku juga Allahu Akbar.
Ya, sami Allahu liman hamidah. Ya, dan nggak boleh goyang-goyang begini ini melalaikan, walaupun tidak dikatakan batal. Kan ada orang bilang bergerak lebih dari 3 kali batal sholatnya. Itu nggak ada dalilnya. Cuman kita nggak boleh melakukan gerakan yang tidak ada kaitannya sama sholat. Nabi pernah bergerak, ya. Aisyah juga ketika sholat, Nabi datang ke rumah, Aisyah membukakan pintu jalan, buka pintu, tapi dia tidak berbicara. Dia kan lebih dari 3, tapi itu kebutuhan mendesak, maka tidak membatalkan sholat. Ada orang lewat, kita halangin supaya nggak lewat depan kita, kecuali kondisi darurat di Mekah Madinah, nggak mungkin antum gini-gini aja. Semua orang lewat kan, nggak bisa, kondisinya darurat. Ya sudah. Baik. Jadi itu mungkin mukaddimahnya. Yang penting kita bisa memahami garis besarnya. Nanti insya Allah ba'dal asar kalau ada waktu untuk praktek secara keseluruhan, itu akan kita lanjutkan ya. Baik, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Saya pernah kejadian di Ustaz. Ya. Kita lagi sholat, saya udah masuk ke masjid. Di belakang teman saya belum wudu, dia lagi wudu. Di satu shot ini cuma 1 shot, Ustaz. Cuma sisa 1 doang. Cuma bisa masuk 1 orang nih. Jadi saya langsung di tengah bersama imam biar teman saya nggak sendiri. Atau saya masuk aja nanti dia biar sama yang lain kalau ada. Kalau misalnya antum meyakini bakal ada lagi jamaah yang lain, silahkan antum masuk ke saf pertama. Ya, ini bakal ada nih yang masbuk yang lain. Apalagi kita sholatnya di masjid di apa ya, jalan raya gitu ya, dekat jalan raya, pasti bakal ada yang datang gitu kan. Atau kalau kita sholatnya di masjid kampung, kita udah tahu nih, ini jamaahnya ini aja nih, nggak ada lagi yang lain gitu kan. Kita masbuk pun dapat saf pertama gitu kan. Ya udah, berarti boleh antum menunggu teman supaya berdua di belakang di saf kedua. Jadi kondisional. Kita lihat kira-kira ada enggak lagi jamaah yang datang. Kalau ada ya sudah, kita gabung ke saf pertama. Wallahu a'lam. Silakan. Waktu itu tuh kalau misalkan kayak tadi, kalau misalkan sendiri kita yang di depan supaya nggak sendiri. Kalau misalkan nggak ada, Iya. Ada lagi. Nah, kalau ketika ditempuh dia nggak bergerak, kita diam aja di belakang, sendiri aja. Iya, kita sendiri aja, dan kita tidak berdosa karena tidak menyengaja. Yang dilarang mutlak sama ulama termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini ada tipikal makmum tuh dia SKT-an nama imamnya. Dia ada nggak suka lah, nggak enak hati. Jadi kalau ini imam, dia sholatnya di belakang sendiri. Nggak mau dia gabung sama shaf. Ya. Atau yang kedua yang tercela itu dia gabung sama shaf tapi niatnya mufaraqah. Apa mufaraqah? Dia niatnya berpisah dengan jamaah, dia sholat sendiri. Itu haram. Dia gabung di shaf, cuman karena si imam nih selek sama dia, ya, pokoknya nggak suka lah dia sama imam itu kan. Ya, jadi dia niatnya sholat sendiri. Itu nggak boleh. Dan tercela juga kalau imamu qaumin wahum lahu karihun. Imamnya ini adalah orang yang dibenci sama mayoritas jamaah karena akidahnya dan akhlaknya yang tidak terpuji. Maka makruh dia dijadikan sebagai imam. Gara-gara apa? Misalnya, ini imamnya juga pemain jarket juga gitu kan. Imamnya juga berbuat kesyirikan. Di masjid dia jadi imam, ya, di tempat di bar dia jadi orang yang minum-minum khamar juga. Jadi imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dia menjadi imam padahal jamaah benci kepadanya gara-gara akidah dan akhlaknya yang tidak baik. Itu nggak boleh, makruh jadi imam. Ya, Allahu a'lam. Fadal. Apakah boleh imam yang bacaan Fatihahnya itu nggak benar, sedangkan kita makmum bacaannya bisa, tapi imamnya itu kacau. Iya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, salat antum tidak sah. Kita bagus bacaan Fatihahnya, imamnya ini berantakan bacaan Fatihahnya, sakit telinga kita dengarnya gitu kan. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i ini salat kita nggak sah karena ada yang lebih baik. Liya ummal qaum,
ya, yang menjadi imam bagi kaum itu adalah yang paling paham dengan kitabullah, termasuk tajwidnya, bagus bacaannya, hafalannya. Tetapi yang pendapat jumhur ulama, sholat kita sah tapi nilai pahala jamaahnya tentunya tidak sempurna. Kadang-kadang kan begitu. Harusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ain. Dia bilang alamin. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan yang penyakitan. Bahaya. Harusnya Rabb semesta alam, jadi cuma dia nggak sadar, nggak mau belajar. Ini bahayanya nih. Kenapa dia jadi imam? Dia yang paling senior di kampung itu. Ya, bahkan yang lebih parah, kalau ada orang jadi imam, dia jadi makmum, pulang dia. Nggak mau dia. Kalau yang seperti ini ya, pendapat jumhur ulama, ya sebaiknya kita perbaiki dengan cara yang hikmah. Kalau tidak mau, yang mau bagaimana lagi? Ya, dia menjadi imam. Kalau dia benar, kita sama-sama dapat pahala. Kalau dia salah, maka kesalahannya dia menanggung sendiri. Tapi tetap berpengaruh pada kesempurnaan pahala sholat berjamaah. Karena yang paling afdol itu yang paling paham dengan kitabullah. Jadi antum harus ingatkan dengan cara yang bijaksana. Baik, udah habis waktu ya. Ya, kita gimana nih, Abu Mikdad? Ya, nanti kita lanjut tanya jawabnya ba'dal asar insyaallah. Boleh antum catat atau ditanyakan langsung nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.